kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Honorable Tumis Endang Kurniati, as a lecturer of Kata dan Bahasa, and all of my beloved audience. Okay, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kita kehadirat Maulana Azza wa Jalla yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan yang namanya presentasi kali ini. Before we start our presentation today, let's reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Untuk agenda selanjutnya yakni perkenalan dan juga sesi presentasi. Topik kali ini yakni berkaitan dengan kata dan penerjemahan. Baik, untuk pemateri pertama, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufia Nadia sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata dan penerjemahan. Kata adalah unit bahasa yang memiliki makna dan digunakan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kata bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari frasa atau kalimat. Setiap kata memiliki makna tertentu yang dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Sedangkan penerjemahan adalah proses pengalihan makna dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan tetap mempertahankan inti pesan yang ingin disampaikan. Penerjemahan bisa dilakukan secara harfiah, kata per kata, atau secara konstekstual, agar tetap sesuai dengan budaya dan pemahaman bahasa dan sasarannya. Singkatnya, kata adalah elemen dasar dalam komunikasi, sedangkan penerjemahan adalah upaya penyampaian makna kata atau kalimat dari situ bahasa ke bahasa lain. Dan di bab ini juga ada beberapa bagian, dan untuk pembagiannya bisa dijelaskan pemateri selanjutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya kepada Miss Afi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini saya Nadia Nurwahyuni selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengertian imbuhan beserta jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian imbuhan yang di sini sudah terdapat pada PPT, yaitu imbuhan adalah morfem yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata tersebut. Nah, di sini yang dimaksud itu langsung saya kasih contohnya ya. Contohnya pada imbuhan di present continuous, yaitu ing. Kata dasarnya atau kata asalnya berasal dari read. Imbuhannya ing. Membentuk kata baru di situ menjadi reading. Nah, jadi yang dimaksud di situ pada kata dasarnya contohnya yaitu read, imbuhannya adalah ing, membentuk kata baru yaitu reading. Di situ juga dijelaskan mengubah makna kata tersebut. Nah, di sini yang dimaksud saya langsung kasih contohnya ya. Misalnya, kata dasarnya adalah read. Dalam kalimatnya, she reads a book. Yang artinya dia membaca buku. Mengubah makna kata baru, mengubah makna kata tersebut di present continuous menjadi she is reading a book, yang artinya dia sedang membaca buku. Mungkin bisa dipahami. Langsung saja saya akan membahas tentang jenis-jenis pada imbuhan. Yang pertama yaitu prefix, kedua sufiks, yang ketiga infix. Tapi di situ saya cantumkan saja hanya ada dua karena di sini infix itu jarang sekali digunakan. Langsung saja yang prefix. Yang dimaksud prefix di sini ya itu adalah imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar. Nah, fungsi utamanya yaitu dari prefix adalah untuk mengubah makna kata dasar tanpa mengubah jenis katanya. Selain itu juga ya, di sini prefix sering digunakan untuk membentuk kata dengan makna baru seperti contohnya mengubah kata positif menjadi negatif atau menunjukkan waktu, jumlah, atau arah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kan mengubah seperti waktunya gitu. Kan dari present tense ke present continuous seperti itu. Nah, di prefix ini masih dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, macam-macamnya yaitu awalan yang menunjukkan berarti tidak atau lawan kata dari yang diberi lawan. Nah, di sini yang dimaksud yaitu awalan yang digunakan untuk membentuk kata yang berarti artinya tidak ada atau kebalikan dari sesuatu. Langsung saja saya kasih contohnya yaitu awalan dari moral. Padanan Indonesianya yaitu atau artinya yaitu tidak bermoral. Contoh lain, awalannya yaitu this. Dari bahasa Inggrisnya yaitu dislike. Padanan Indonesianya atau artinya yaitu tidak suka atau benci. Langsung saja yang kedua yaitu macamnya yaitu awalan yang berarti satu. Yang dimaksud adalah imbuhan berasal dari bahasa Latin yang berarti satu atau tunggal. Contohnya yaitu awalannya uni. Dalam Inggrisnya unicorn yang artinya satu tanduk. Contoh lainnya awalannya mono. Dan bahasa Inggrisnya monolingual yang artinya rel tunggal. Yaitu yang ketiga macamnya yaitu awalan yang berarti dua. Nah, di mana awalan ini menunjukkan sesuatu yang melibatkan dua hal atau ganda. Contohnya yaitu awalan by. Dan bahasa Inggrisnya bicycle. Dua roda. Selain itu,
awalannya yang by, contoh lain bilateral, yang artinya dua pihak. Selanjutnya yaitu macam awalan yang keempat, awalan yang berarti tiga. Nah, awalan ini dengan imbuhan biasanya three, berasal dari bahasa Latin yang berarti tiga. Contohnya, awalan three, trilogy, yang artinya tiga serangkaian tiga karya. Contoh lain, triangle, yang artinya padanan Indonesianya yaitu segitiga. Selanjutnya yaitu macam yang kelima, awalan yang berarti lagi atau kembali. Biasanya awalan dengan imbuhan re dalam bahasa Inggris, menunjukkan pengulangan atau kembali pada suatu kondisi. Contohnya, awalannya re. Dalam bahasa Inggrisnya revisit, yang padanan Indonesianya mengunjungi kembali. Selain itu, restart, yang padanan Indonesianya atau artinya memulai kembali. Langsung saja yang macam keenam, awalan, yaitu awalan yang berarti berubah atau berpindah. Biasanya awalan imbuhan menggunakan trans untuk menunjukkan perpindahan atau perubahan dari satu tempat atau keadaan ke tempat lainnya. Contohnya ya, awalannya trans, dalam bahasa Inggrisnya transport, yang artinya mengangkut atau berpindah tempat. Selain itu, transform, yang artinya padanan Indonesianya adalah berubah bentuk. Selanjutnya yang terakhir, macam awalan, awalan yang berarti bekas atau keluaran. Biasanya awalan di sini ya menggunakan dengan kata imbuhan X dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu telah keluar atau tidak berhubungan dengan posisi atau keadaan sebelumnya. Contohnya itu seperti awalannya X. Dalam bahasa Inggrisnya ex-husband, yang artinya padanan Indonesianya mantan suami. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jenis imbuhan yang sufik. Di sini sufik artinya pengertian dari sufik sendiri adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Bedanya kalau prefix kan di awal kata dasar. Nah, kalau di sufik ini di akhir kata dasar. Fungsi utama dari sufik sendiri yaitu untuk mengubah jenis kata atau mengubah makna kata dasar. Yaitu yang pertama langsung saja ya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu untuk membuat kata benda noun. Di sini maksudnya yaitu adalah akhiran yang digunakan untuk membentuk kata benda dalam bahasa Inggris. Biasanya seringkali dapat menunjukkan sesuatu yang konkret atau abstrak seperti benda. Contohnya yaitu pokoknya yaitu develop, berasal dari kata kerja kan, dengan imbuhan men menjadi development. Nah, development ini menjadi kata benda yang awalnya develop itu kata kerja ditambah dengan men menjadi development, yaitu menjadi kata benda seperti itu yang artinya pengembangan. Biasanya men ini digunakan untuk membentuk kata benda yang menunjukkan keadaan atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua yaitu macam dari sufik untuk membuat kata sifat, adjektif. Akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata sifat seringkali digunakan untuk menggambarkan kualitas atau sifat dari sesuatu. Contohnya contohnya beauty. Itu kan kata benda dengan imbuhan full menjadi beautiful. Nah, beautiful ini menjadi kata sifat. Yang awalnya beauty, kata benda, karena imbuhan full menjadi beautiful. Menjadi kata sifat. Beautiful ini kata sifat yang artinya indah. Biasanya full ini digunakan untuk menunjukkan sifat yang penuh dengan kualitas tertentu. Selanjutnya yaitu 3, untuk membuat
jenis kata kerja, verb. Akhiran yang digunakan untuk membentuk kata kerja dalam bahasa Inggris seringkali menunjukkan tindakan atau proses. Contohnya, berasal dari kata dog, kata sifat dog, dengan imbuhan en, menjadi darken. Menjadi kata kerja yaitu darken yang artinya menggelapkan. Nah, itu yang terdapat di PPT hanya ada 2 jenis yaitu prefix dan suffix. Di sini untuk infix saya hanya sekedar memberikan sedikit pengetahuan karena ini infix sangat sekali jarang digunakan. Karena pengertian infix sendiri itu imbuhan yang disisipkan dalam kata dasar, di mana pada penggunaan infix dalam bahasa Inggris sangat jarang dibandingkan dengan prefix dan suffix. Infix ini lebih umum ditemukan dalam bahasa-bahasa lain seperti Tagalog atau Indonesia. Selain itu, ada beberapa contoh infix dalam bahasa Inggris yang lebih bersifat informal atau slang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya yakni pemateri ketiga, yakni Miss Afi yang akan menjelaskan tentang modifikasi kata. Kepadanya kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi kata. Jadi, definisi dari modifikasi kata sendiri adalah proses mengubah bentuk kata dari bentuk dasarnya untuk menghasilkan kata baru dengan makna atau fungsi yang berbeda. Nah, perubahan ini itu bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis dari jenis modifikasi yang dilakukan. Atau simpelnya definisinya definisi dari modifikasi kata itu adalah cara kita mengubah kata untuk membuatnya berbeda. Dan next di sini ada berbagai macam jenis-jenis modifikasi kata. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada infleksi. Infleksi adalah mengubah bentuk kata yang sudah ada untuk menunjukkan perbedaan tata bahasa tanpa mengubah makna dasarnya, tetapi menambahkan informasi tentang seperti waktu, jumlah, orang, ataupun kasus. Contoh sederhananya dalam bahasa Indonesia itu ada dari kata jalan. Jalan ini bisa berubah menjadi berjalan, atau juga perjalanan, atau menjalankan. Nah, perubahan ini menambahkan informasi tentang tindakan atau proses, tapi makna dasar kata jalan itu tetap ada. Nah, intinya jenis modifikasi kata yang infleksi ini adalah cara kita membengkokkan kata atau untuk menyesuaikan kata itu sendiri dengan peran tata bahasanya dalam kalimat tanpa mengubah makna kata itu sendiri. Dan next di sini ada jenis modifikasi kata yang derivasi. Nah, derivasi sendiri itu adalah membuat kata yang baru dengan makna yang berbeda, atau dalam penjelasan lain itu derivasi adalah proses pembentukan kata baru dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan, baik itu di awalan, sisipan, ataupun akhiran, atau bisa jadi menggabungkan kata. Nah, derivasi itu mengubah makna dasar kata, bahkan bisa mengubah jenis katanya itu sendiri. Contoh dalam bahasa Indonesianya itu ada masak. Masak ini kata kerja. Bisa berubah menjadi pemasak. Nah, pemasak ini adalah kata benda atau kata memasak. Memasak itu menjadi kata kerja. Atau dalam contoh lain itu ada kata ajar. Nah, ajar sendiri itu kan kata kerja. Nah, itu bisa menjadi pelajaran. Pelajaran itu kata benda, atau menjadi kata mengajari, itu
menjadi kata kerja. Nah, yang ketiga itu ada komposisi. Jenis modifikasi kata yang komposisi ini adalah menggabungkan kata-kata untuk menciptakan kata baru dengan makna yang baru. Contohnya ada rumah dan sakit. Jika digabungkan, rumah sakit itu adalah tempat untuk merawat orang sakit. Dan ada lagi mata dan hari. Jika mata dan hari ini digabungkan menjadi matahari yang artinya bintang pusat tata surya. Nah, dalam jenis modifikasi komposisi ini, dia juga memiliki ciri-ciri yang antara lain itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Menciptakan makna baru yang tidak sekedar gabungan makna kata-kata asalnya. Terus ada ciri-ciri yang terakhir itu ada seringkali memiliki pola penulisan khusus, digabung atau dipisah. Digabung itu seperti contoh tadi mata dan hari, digabung menjadi matahari. Yang dipisah itu jadi contohnya kayak rumah dan sakit itu jika digabungkan pola penulisannya itu dipisah tapi memiliki makna yang berbeda. Dan next di sini ada semantik. Semantic change adalah perubahan makna kata seiring berjalannya waktu. Artinya itu makna suatu kata tidak selalu tetap, tetapi bisa bergeser, meluas, menyempit, atau bahkan berubah total. Contohnya kata pena. Pena itu dulu merujuk pada bulu burung yang digunakan untuk menulis. Tapi sekarang pena itu udah merujuk pada alat tulis modern yang menggunakan tinta. Dan ada contoh lain kata sarjana. Nah, sarjana itu dulu merujuk pada orang yang pandai, tetapi sekarang lebih merujuk kepada orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dan next ada contoh lagi kata internet. Nah, internet itu pada awal kemunculannya hanya digunakan oleh kalangan tertentu, tetapi sekarang penggunaannya sudah meluas ke seluruh masyarakat. Dan yang terakhir itu ada adaptasi atau adaptation. Nah, adaptasi dalam konteks modifikasi kata ini sedikit berbeda dari pengertian umum adaptasi yang artinya itu penyesuaian. Tapi dalam linguistik, di modifikasi kata ini, adaptasi ini lebih sering mengacu pada proses peminjaman atau penyesuaian kata dari bahasa asing ke dalam bahasa penerima, atau simpelnya adaptasi ini adalah proses penyesuaian kata asing agar cocok dengan bahasa kita. Contohnya kata komputer dalam bahasa Indonesia itu yang awalnya itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu computer. Ejaan dan pengucapannya itu sudah disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi komputer. Ada lagi televisi, ini kan Indonesia, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris, yakni television. Lalu diadaptasi ke bahasa Indonesia menjadi televisi. Dan dalam jenis modifikasi kata yang terakhir ini, yang adaptasi ini juga memiliki poin penting, yakni adaptasi itu melibatkan perubahan bentuk kata agar sesuai dengan sistem bahasa kita atau bahasa penerima. Terus ada proses ini umum terjadi dalam perkembangan bahasa, dan yang terakhir ada adaptasi itu dapat terjadi dalam berbagai aspek mulai dari pengucapan hingga tata bahasa. Mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Miss Alfi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Dina yang akan menjelaskan tentang kata dengan spesifikasi padanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya, kata dengan berbagai makna. Yang pertama, kata memiliki lebih dari satu makna. Jadi satu kata itu dapat memiliki lebih dari satu makna yang beragam tergantung pada konteksnya.
Contoh kata light. Nah, dalam bahasa Inggris bisa berarti artinya itu cahaya, ringan, atau terang. Jadi tergantung pada penggunaannya. Selanjutnya, makna terdiri dari beberapa komponen. Jadi, makna suatu kata yang bisa diuraikan menjadi beberapa komponen. Contohnya di situ sudah ada ya, kata frames yang bermakna domba, dan juga bermakna jantan, dan juga bermakna dewasa. Baik, selanjutnya bahasa berbeda dalam konsep makna. Jadi setiap bahasa memiliki cara unik dalam mengorganisir makna. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kata siblings yang mencakup saudara, yang mencakup saudara laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia harus dijelaskan lebih lanjut sebagai saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan. Selanjutnya, penerima harus memilih makna yang tepat. Jadi kan dalam penerjemahan satu kata bisa memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya. Nah, jika penerjemah tidak berhati-hati di dalam memilih makna yang tepat, maka nanti hasil terjemahan bisa membingungkan atau bahkan salah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Bisa dipahami dan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Misna. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Miss Nur yang akan menjelaskan tentang hubungan antara butir-butir leksika. Kepadanya tahu, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar bulir-bulir leksikal. Apa itu pengertian bulir leksikal? Butir leksikal adalah unit dasar dalam leksikon suatu bahasa yang memiliki makna tertentu. Butir ini bisa berupa kata tunggal, frasa, ataupun kolokasi. Dalam linguistik, pemahaman tentang butir leksikal sangat penting karena mereka membuat dasar-dasar dari komunikasi dan juga pemahaman bahasa. Selanjutnya, ada jenis-jenis hubungan antar bulir leksikal. Di sini dijelaskan ada 3, yaitu yang pertama paradigmatik, lalu yang kedua ada sintagmatis, dan yang ketiga ada predasi semantik. Apa saja yang ada dalam hubungan antar butir leksikal tersebut? Hubungan antar butir leksikal sendiri dapat dijelaskan melalui berbagai jenis relasi semantik yang menggambarkan bagaimana kata-kata berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang jenis-jenis hubungan tersebut. Yang pertama ada sinonimi. Apa itu sinonimi? Sinonimi adalah hubungan antara dua atau lebih butir leksikal yang memiliki makna serupa atau hampir identik. Seperti contoh, mati dan meninggal. Nah, kedua kata ini merujuk pada keadaan tidak hidup, meskipun kata meninggal sering digunakan dalam konteks yang lebih formal ataupun sensitif. Seperti contoh lagi, cantik dan indah. Nah, dua-duanya menggambarkan sesuatu yang menarik secara visual ataupun estetis. Apakah sinonimi itu penting? Penting. Sinonimi memungkinkan variasi dalam penggunaan bahasa, membantu penutur untuk menghindari pengulangan dan memperkaya kosakata. Nah, lalu yang kedua ada antonimi. Apa itu antonimi? Antonimi adalah hubungan antar butir leksikal yang memiliki makna berlawanan. Dan adapun jenis-jenis antonimi di sini ada 2. Yang pertama adalah reversif. Apa itu reversif?
Reversif adalah kata-kata yang menunjukkan gerakan dalam arah yang berlawanan, seperti contoh masuk dan keluar. Lalu yang kedua ada konversif, kata-kata yang saling melengkapi dalam konteks tertentu, seperti contoh ibu dan anak, di mana satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Apakah antonimi itu penting? Penting, antonimi membantu memperjelas makna dengan memberikan konteks perbandingan, sehingga penutur dapat memahami nuansa dalam komunikasi. Lalu yang terakhir ada hiponimi. Apa itu hiponimi? Hiponimi sendiri adalah hubungan hierarkis, di mana satu butir leksikal merupakan subkategori dari butir lain, seperti contoh, burung sebagai hiponim dari hewan. Di sini, kata burung adalah kategori spesifik dari hewan secara umum. Lalu, ada contoh lain seperti kucing dan anjing. Semisal, sebagai hiponim dari kata hewan peliharaan. Hiponimi juga penting, karena hiponimi membantu dalam perorganisasian informasi dan memberikan struktur pada kosakata, memungkinkan penutur untuk memahami kategori dan subkategori dalam bahasa. Nah, di sini ada juga yang namanya medan leksikal. Apa sih yang ada di dalam medan leksikal itu? Yang pertama ada kolokasi. Kolokasi sendiri adalah hubungan antara kata-kata yang sering muncul bersama dalam konteks tertentu, menciptakan makna khusus ketika digabungkan, seperti contoh, lari cepat. Nah, frasa ini menunjukkan bahwa lari dan cepat sering digunakan bersamaan untuk menggambarkan kecepatan. Lalu, seperti contoh lainnya juga ada sakit hati. Nah, kombinasi ini memiliki makna emosional yang spesifik, yang dimana kata sakit berkolokasi dengan hati. Pentingnya kolokasi. Kolokasi ini memberikan nuansa dan juga konteks tambahan pada penggunaan kata, sehingga membantu penutur untuk berbicara atau menulis dengan cara yang lebih alami dan juga idiomatik. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu butir-butir leksikal, dan selebihnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ms. Nur. Pemateri selanjutnya yakni Mr. Iqbal yang akan menjelaskan tentang ketidakpadanan leksikal antar bahasa. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpadanan leksikal antar bahasa. Kesalahan leksikal format LIH 2011 menyatakan bahwa kesalahan leksikal merujuk pada kesalahan bentuk dan atau makna kata leksikal pada bahasa target. Berkaitan dengan itu, sinyalnya tidak ada. Nah, berkaitan dengan itu, kesalahan leksikal yang bersifat formal merujuk pada kesalahan pemilihan kata yang berkaitan dengan pengaruh bahasa ibu. Sebelumnya, apa sih ketidakpadanan leksikal antar bahasa? Yaitu ialah situasi di mana tidak ada padanan langsung satu kata lawan satu kata antara kosakata dalam satu bahasa dengan kosakata dalam bahasa lain. Ini terjadi karena setiap bahasa berkembang berdasarkan budaya, pengalaman, dan cara pandang masyarakat penuturnya yang unik. Contoh sederhana, bahasa Indonesia ke Inggris. Contoh katanya itu ngabuburit. Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki padanan langsung. Dalam bahasa Inggris maknanya harus dijelaskan sebagai spending time in the afternoon while waiting to break the fast during Ramadan. Seperti itu. Selanjutnya ialah macam-macam ketidakpadanan leksikal antar bahasa. Pertama ialah ketidakpadanan acuan. Artinya, meskipun secara leksikal bisa diterjemahkan, acuan atau referensi yang dimaksud oleh kata tersebut tidak ditemukan dalam budaya atau realitas masyarakat bahasa penerima. Yang kedua ialah ketidakpadanan perangkat semantis. Artinya di sini ialah meskipun
ada kata atau ungkapan yang tampaknya secara leksikal, tetapi makna, konotasi, atau penggunaan kata tersebut bisa berbeda karena sistem semantis tiap bahasa tidak selalu sejajar. Yang ketiga ialah ketidakpadanan butir leksikal secara budaya. Di sini ialah merujuk pada kondisi di mana suatu kata atau istilah atau butir leksikal dalam satu bahasa tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa lain karena kata tersebut mengandung muatan budaya yang khas atau unik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mr. Iqbal. Sesi selanjutnya yakni sesi pertanyaan dan jawaban. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa ada pertanyaan? Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu guys, mau di screenshot ya buat daftar kehadiran. Bentar. Satin merat gendin. Nih.